Ya Habibi ya Muhammad. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala bizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu adadal abidin wa dahrat dahirin radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabban bil islam dina bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min rahmatika alladhi ama'tu bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin وحفظ المرسلين إلحق الملائكة المقربين يا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu mengkhabarkan ia akan mati Raja Habsyi, Raja Habsyah yang bernama An-Najasyi. Dimudahkan oleh Nabi telah wafat Raja Najasyi pada hari matinya itu. Ada juga seorang kekasih Allah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kematian si fulan bin si fulan. Karena mukjizat Nabi ada ini. Maka lalu sembahyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat akan jenazahnya itu dengan sembahyang gaib dalam negeri Madinah. Lalu Nabi sembahyang gaib dengan sahabat. Padahal mati Raja Najasyi itu di dalam negeri Habsyi. Padahal waktu itu telepon belum ada, HP belum ada, surat hajat bahan berhari-hari berminggu-minggu hanya sampai tapi sedangkan salat batik itu kan orangnya di sana, kita di sini. Yang wahid itu banyak juga kita dapat melakukan salat gaib. Nah, karena tahu dia dulu meninggal padahal orangnya di sini kita. Lalu Anda mensholatakan apabila jadi kubur bahasa, jadi bahasa itu jauh gaib. Zaman ini pun masih ada. Ada nama berakan teknologi ciptaan manusia. Jadi manfaatnya banyak ya teknologi. Cuma kalau bisa menyaring juga, nah teknologi ini mudaratnya banyak juga. Nambah-garinya, kematian itu kan manfaat teknologi. Urusan bisnis manfaat, tapi bisa juga dijadikan teknologi ini sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Jadi bisa-bisa lah memilih mana mudarat, mana manfaat. Silahkan ya, gunakan sebagaimana mestinya. Setengah dari
daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu mengkhabarkan ia bahwa Aswad Al-Anasi Al-Kazzab akan dibunuh oleh orang pada malam, dibunuh akan diri. Padahal ini di negeri Yaman yang bernama Sana'a, dan menghabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan nama orang yang membunuh akan dia. Jadi pada kira dua ada seorang ulama, seorang saleh kekasih Tuhan, ada nyawa kita nangai dan hati-hati ciri mati di banyu ngaji sini. Nyawa kita ciri anak-anak ada pedangan sini. Hati-hati. Jadi cuma Nabi itu sudah diberi nafkah, umat Nabi pun menjadi khalifah Nabi itu bisa aja diberi nafkah. Ada orangnya di Yaman, di sana. Orang yang membunuhnya pun diberi Nabi pada masa itu. Dan si anak semua cucu Nabi itu tuh Sayyidina Hasan tuh yang Allah tuh ada kisah Allah. Nabi itu bila bertamu Hasan dicium di Nabi, dicium kasih sayang di wilayah mulutnya dicium Nabi. Tanda isyarat cucu dan ini kena mati diracun 3 kali. Kalau Sayyidina Hasan diracun terakhir nang meracuni bini Sidin seorang mati racun bini seorang. Jadi binian punya kalah pada tahun lagi. Saya diracuni. Jangan dina itu hejai bisa mati. Ada cucu Nabi Husain tuh kan dia dicium bertamu Nabi kanan kiri kan duduk badik. Sekong dicium di bagian montong banyak, sekong di bagian bulu. Ya kita tuh deh sayang sama cucu deh. Cium ada nangka moha, nangka pipi, kemuntung, ada juga nangka gulu, gerigitan. Sekalinya Sayyidina Husain mati terbunuh di Karbala, panggal bulu sedih. Ada ini langsung Nabi habarkan Aswad akan dibunuh oleh orang pada malam, dibunuh akan dia padahal di negeri Yaman yang pengalam Sana'a tadi. Dan menghabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan nama orang yang membunuh akan dia. Nabi pada membunuh si Anu aja Nabi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu datang kepadanya onta. Padahal mengaduakan ia akan halnya adanya si onta tadi, dan adalah nang demikian itu di hadapan beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Onta berhabar Nabi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu adalah memanggil akan 2 pohon kayu, maka datang keduanya itu kepadanya. Padahal akan 2 pohon kayu itu datangan. Padahal keduanya berhimpun di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kau Nabi datangan 6 kayu ini. Berubut mata yang akarnya berjalan Sidin. Ya Allah. Kemudian Nabi menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan keduanya itu bercerai. Ayo baik aja jadi berpisah aja Nabi. Maka pergi keduanya itu padahal ia bercerai-cerai keduanya berpisah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu adalah seorang daripada Yahudi telah meracuni akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan suatu nang di dalamnya racun itu bersama-sama dengan sahabatnya kontan mati Nabi kada. Pada ketika itu juga sahabat Nabi ini mati itu juga, dan sejahtera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup kemudian daripada memakan racun itu 4 tahun. Orang Yahudi ini, binian juga, nong meracuni Nabi binian juga. Jadi binian ini kena halus saja, sama mati. Lihat. Pun amat kan baru mati baru hidup ya Allah. Siapa mau mati hidup iman ini ya juga kalau bagus ya kan. Tawa benar bagus. Kayak juga pakai mau nasiban dengan Tuhan. Mau nasiban. Apa tatai malam ini nih malam no. Ini bisa mati menghidupi juga dia man. Matinya mana dihidupinya. Akhirnya nang biniannya tadi kesukusi juga dibunuh. Al-Qatil nang membunuh dibunuh juga. Yang membunuh dibunuh. Al-Qatil yuk kan juga. Yang bunuh juga. Nabi mah apakan aja kan diracuni itu dimaafin Nabi aja. Tapi ada membunuh sahabat yang mati maka hukum qisasna dilaksanakan. 4 tahun itu Nabi masih hidup. Cucu Nabi Hasan tahu kali diracuni nangkat giganya bini racun. Setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tangan kambing yang telah masak, ditaruh oleh orang di dalamnya itu racun dengan katanya ya Rasulullah tangan kambing tadi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan engkau makan akan daku karena ada di dalam aku ini racun. Tangan kambing bukan jadi makan ulut ini. Kan ada racun. Apanya mas? Ibu mandirinya itu. Kambing bukan darah. Mukjizat Nabi nanti. Setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu menghabarkan akan Sayyidatuna Fatimah bahwa adalah ia yang dahulu mendapatkan akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah Sayyidatuna Fatimah itu yaitu yang terlebih dahulu mati daripada kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian daripada wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah yang demikian itu sungguh seperti yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pada Fatimah enak aja, kena imbah abah ni wafat, pandahuluan kena keluarga, yang terdekat abah nih. Namanya Abah Ikam gitu. Jadi kadang-kadang imbah wafat Nabi itu yang lebih berdahulu wafat selain pada Fatimah kerabat Nabi. Nabi ini cukup benar. Bisi anak mata 3 anak Nabi laki yang ketiganya mati di waktu halus. Ada contoh Nabi kita nih membisi anak seikung aja mati waktu halus. 2 aja masih banyak Nabi. Imbah itu pulang imbah Nabi anak Nabi ini ganalan balakian mati pulang. Jadi nang gana anak Nabi bebinian 3 ikung imbah balaki semua antok. Zainab belaki lawan Abul As banakan juga wafat di hadapan Nabi. Nabi mah ada Ruqayyah bini Sayyidina Utsman wafat, Nabi mah ada wafat. Ruqayyah dikawinakan pulang oleh Nabi lawan ading Ruqayyah Ummi Kulsum. Wafat pulang Ummi Kulsum.
Iya Nabi mun adil lagi aku bisa anak Usman itu kawinakan pulang nikah. 3 Nabi bisa anak beginian nang dikawinang ibarat dikawinakan wafat. Cucu tetamu juga anak Zainab wafat. Anaknya Ruqayyah ya Allah. Anaknya Usman. Nah, ngambaran Ali jadi Ali bin Usman ke Abdullah bin Usman. Nah, ini anak Ruqayyah umur 5 tahun genah cucu bisa nyokai sudah Nabi sama bertamu lawan si Ali nih, Ali bin Usman nih ada mengalau Abdullah bin Usman ini diangkat dibawa Nabi di ontak. Nah, berjalan sayang Nabi wafat juga dipatok ayam pada ayam matanya yang bersih kalau garing wafat. Pada lawas mamanya mempati Ruqayyah. Ayo kita jadi bisa anak udah kita kawinakan matian katalunya. Nabi ada contoh anak waktu halus mati tegikung anamikung bedulu wafat. Lalu anak mati Nabi babar pulang Aisyah karena Aisyah mbah abah ini wafat mbah abah ini boleh keluarga abah yang paling penambahin nyusul abah ikam makan. Berapa bulan ya? 6 bulan lah, tahun. Lawas sekali setengah tahun itu anak pulang menyusul abah. Di pada hari ini ada itu Haji Abidin itu tepat banget anaknya Haji Muhammad Nur anaknya seminggu aja mbak abahnya bulik juga. Nabi ridha. Nah, maka siapa anak tuh mati kuitannya ridha surga. Nah, itu orang soleh itu banyak anak mati itu dihadapi oleh kuitan. Dihadapi oleh kuitan banyak orang yang kepengen tanah. Nah, tapi kebanyakannya tuh entah dulu kuitan mati pada anak ya Allah. Cuma mun anak tuh mati, nah kuitan menghadapi insya Allah dapat keridhaan. Nah itu nang untung tuh lah. Jadi untung menani anak tuh mati dahulu pada kuitan. Apa kuitannya ridha? Tapi bila kuitan pinang garing, bila jual nih jebuliknya. Umum banget bener. Ada kuitan nih kalau makanya cintanya sayangnya orang tua itu sepanjang masa, sayangnya anak itu sepanjang galah. Namun kuitan garing itu nanti dihadang oleh anak ini, apalagi kena uyuk udah bila juga buliknya itu anak sepanjang galah aja. Nang adik bener aja nang Tuhan ini, akhirnya ada nang apa kan, ada ngapa kan macam-macam padahal sidin mengaji. Macam-macam ini. Amun minyak kuitan, non anak garing pikirannya si kuitan itu dimapa anak supaya bagus, dimapa anak supaya sehat. Kadang di bapak anak ini supaya lekas mati kadang. Nah itu tuh tandanya kuitan itu. Amunnya mati pulang anak tuh ada aja nang kuitan nang mana aja ridha berada aku nak kayak kada ridha kesalahan nikam lawan dia aku kayak ini. Dia ada kuitan nang kayak itu. Mbak zaman sahabat kan ada contoh kalau tak nang kuitannya sangkal pada orang ini soleh lah penyembahyang penyadakah pemuasa nak mati engkak kada mau mati hanya kuitan kada ridha. Nah lalu ujian Nabi mau dikamu kada ridha umanya anak ikam ayo sahabat ambil yakan kayu punya banyak sini kita benam aja aku benamnya anak sidin ini di hadapan sidin pacang masuk neraka juga. Nah menggelung menang umat ini ujian umat ya Rasulullah ulun mengandung 9 bulan 9 hari sampai lombaran nakakaan sampai ulun susui ulun gaduh siang dan malam sampai inya gana ulun kada reda anak ulun nah dibakar ulun kada reda anak ulun masuk neraka ulun reda ya Rasulullah bayi itu lantang nggak si anak ini baca 2 kalimat syahadat.
Kan itu sangar benar anak tuh berlaku dalam kuitan. Tapi ngarang kuitan dari itu, ayo surga. Fatimah dihabari Nabi, Fatimah dihabari Rasulullah. Tuhimu tiada hari tanpa berziarah. Ziarah terus Fatimah ke kubur kuitan. Kubur Rasulullah kan dari rumah Aisyah. Ziarah. Bengkak mata aja nangis sedih. Asa sayang mana kuitan pun sayang benar so. Sayangnya karena Allah juga, cintanya karena Allah juga diminta. Setengah daripada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu menyapu dengan tangannya akan susu kambing yang tiada di dalamnya air susu. Maka ketika itu bertambah daripadanya air susu dan adalah demikian itu sebab Islam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada itu sebab. Islam Abdullah bin Mas'ud gara-gara nang Nabi japai susu kambing nang kada nang kada banyak berjapai banyak banyaknya ini ada tangan biasa nih tentu tangan yang diberi keberkahan oleh Tuhan. Abdullah bin Mas'ud susah. Terdengar sosok lalu hale. Lu kan anggus seneng dirandu bener. Menyapo lain mengacak kamu Kang Agus ini mengacak. Iya kan. Lewat. Menamat mau nyusul kan. Ngacak dia lah. Betul ya. Membuliki gaji bapak itu bacaannya itu jadi menyapu dengan tangannya. Nabi menyapu lawan tangan sini akan susu kambing lain susu ada di dalamnya ada bebanyu di dalamnya ada banyu susu. Maka ketika itu bertambah terbitnya daripadanya air susu. Sebab ini Abdullah bin Mas'ud tadi berislam. Setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setengah daripada sahabatnya terbit. Biji matanya tak keluar biji mata. Kenapa tak keluar biji mata nih? Karena anak panah tuh tambus pada ketikanya perang fisabilillah. Maka mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan biji mata nang terbit nang tak keluar tadi, maka mengembalikan Nabi ke dalam mata sahabatnya itu, maka lalu baik mata tadi baik biasa terlebih daripada matanya nang tiada kena panahnya itu. Artinya nih padahal mata ini kena panah tak keluar. Nabi ambil Nabi masawakan dulu. Kalau bagus daripada nang sebelahnya karena panah. Ini itu ya Allah. Kayak apa yuk? Tangan Nabi rahmat. Jadi rahmat. Itu tuh. Rahmat. Setengah daripada mukjizatnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit mata pada ketika perang Khaybar. Maka maludahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu. Maka pada masa itulah jadi sembuh mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu. Maka menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dia memegang akan panji-panji pada ketika perang Sabir. Sakit mata Nabi si Sayyidina Ali nampuh. Jadi ada yang pakai tangan, ada yang pakai tiupan, ya. Ini sini apa deh? Meludahi tuh. Kita meludahi mau mapak sama guru aja meludahi mata ulun. Dede nakurnya menyorong sakit mata tuh. Kayu pang guru jaludahi akan tuh. Paling minta banyak aja supaya hampir sakit mata.
lain juga ngeludahin guru kan, apalagi mau makan petai gurunya. Pupon mau nabi ngeludahi pagas. Nah ada kan, jadi kayak itu tuh sakit mata tuh minta udah ya kan. Sakit mata tuh udah kaibiatnya kan tuh minta di nabi bang sidin. Allah alam bisa di sini kan kalau ada anak memusut susu. Allah tahu kan. Allah alam bisa. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak cucu kami, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami baratan dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya